Di malam ke-20, John melihat keadaan kota yang makin kacau. Terlihat ada ledakan di beberapa tempat dan itu berakibat putusnya pasokan listrik. Kemudian ia kembali membuat video menggunakan laptop. Tapi di sana ia hanya mengucapkan kalimat singkat, yaitu selamat tinggal. Kemudian mencoba untuk gantung diri. Tapi sesaat, waktu baru menggantung, ia diserot sebuah sinar laser yang kemudian mengarah ke tulisan no atau tidak. Hal itu langsung membuatnya kaget dan berusaha melepaskan diri. Dengan susah payah, ia berhasil lepas dari tali tersebut. Lalu laser itu mengejek John dengan menyorotkan huruf yang membentuk tulisan bodoh. Ternyata laser itu berasal dari wanita yang tepat berada di seberang jendela apartemennya. Kemudian, agar tidak menarik perhatian, wanita itu memberikan sinyal untuk kembali bertemu pada jam 7 pagi. Esoknya, John bangun kesiangan dan terlihat kalau waktu sudah menunjukkan pukul 11. John pun meminta maaf karena telat bangun. Lalu mereka berdua pun berkenalan. Wanita ini bernama Kim Yo Bin. Ya, biar gampang kita panggil dia Kim aja ya. John pun berniat untuk berkomunikasi, tapi Kim lagi-lagi menyuruhnya untuk kembali bertemu pada pukul 7 pagi besok. Saat malam, hujan pun datang. Kemudian mereka berdua menampung air tersebut untuk kebutuhan mereka. Di pagi hari, akhirnya mereka berdua bertemu di waktu yang ditentukan. Setelah itu, Kim menyadari kalau John terlihat kelaparan, lalu mencoba melempar sebuah bola yang diikat ke tali. Tapi sayangnya, lemparnya tidak cukup kuat. John kemudian menggunakan drone-nya untuk mengirimkan tali. Setelah itu, Kim pun bisa memberikan sedikit makanannya. Saat John sedang makan, ia melihat ada zombie yang menyadari tali yang tadi dilempar Kim. Zombie itu pun segera menarik tali tersebut, dan sialnya itu terhubung ke meja makan di kamar Kim. Dan seketika, ia pun pingsan karena terhantam meja. Karena zombinya mungkin merupakan bekas anggota damkar, ia dengan mudah memanjat tali tersebut. John yang melihat pun berusaha menghalau dengan menggunakan drone-nya. Lalu setelah beberapa saat, Kim bangun dan langsung menebas tangan zombie itu. Di dalam kamar, John menyadari kalau persediaan makanan mereka kurang. Lalu untuk bertahan hidup, dia pun memberanikan diri untuk mencari persediaan ke tempat tetangganya. Dan untung saja, di sana masih ada beberapa persediaan makanan. Bahkan, ia pun menemukan setoples Nutella. Terlihat kalau tetangganya ini merupakan seorang pendaki gunung. Dan terlihat juga banyak alat-alat yang berguna untuk bertahan hidup. Di sana, ia pun mendapatkan walkie-talkie. Lalu seperti biasa, kalau lagi adegan mencari persediaan begini ya, pasti akan ada jump scare-nya. Seketika, dia disergap oleh zombie dari belakang. Tapi untungnya bisa lolos dan kembali ke dalam kamar. Ia pun membagi sebagian makanan itu kepada Kim serta menaruh walkie-talkie-nya. Di pagi hari, untuk pertama kalinya mereka bisa berkomunikasi melalui suara. Lalu mulai menceritakan kisah hidup masing-masing. Di mana John adalah seorang gamer, dan Kim mempunyai fobia ketinggian karena dulu pernah jatuh dan cedera. John juga berterima kasih kepada Kim karena dulu mencegah dirinya untuk bunuh diri. Tapi Kim hanya bilang kalau John bisa selamat bukan karena dirinya, melainkan karena keinginan John untuk tetap hidup. Dan sekilas kita akan melihat kalau di ruangan Kim juga ada tali untuk gantung diri. Ya, di sini bisa kita asumsikan kalau Kim mungkin juga pernah putus asa seperti John. Di saat mereka tengah berkomunikasi, John merasa kalau mendengar suara hujan turun. Tapi saat melihat dari jendela, tak terlihat ada setetes air yang turun. Dan ternyata itu adalah suara langkah kaki para zombie yang berlari masuk ke dalam gedung. Kalau menurut Om ya, mungkin mereka sudah kehabisan mangsa. Jadi mulai mencari para manusia yang masih hidup. Zombie itu pun telah sampai ke lorong depan kamar Kim. Lalu karena panik, ia tidak sengaja menyenggol rak di sana hingga menimbulkan suara yang keras. Untung saja John ini banyak akal untuk mengalihkan para zombie. Dengan cepat ia menelpon kamar yang berada jauh dari kamar Kim agar para zombie tertarik dengan suara teleponnya. Karena kejadian ini, Kim dan John memutuskan untuk pindah tempat ke lantai 8 di atas kamar John. Dikarenakan Kim telah memantau lantai itu dan berasumsi kalau keamanannya lebih terjamin. Mereka pun menyusun rencana. Lalu John bilang kalau dia akan turun dulu dan mengalihkan perhatian agar Kim bisa turun dengan lebih aman. Tapi nampaknya Kim mempunyai rencana lain. Dengan tekad untuk bertahan hidup serta menghiraukan fobianya akan ketinggian, ia langsung turun melompat melalui balkon dengan menggunakan seutas tali. Kemudian berusaha untuk menerjang masuk melawan para zombie di bawah. Tapi ya, di saat yang kritis, John membantu Kim dengan cepat lalu masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 8. Saat sampai di sana, ternyata ada zombie yang melihat lalu memanggil teman-temannya. Tapi untung saja mereka ditolong oleh seorang pria yang tinggal di lantai itu. Mereka pun mulai bertukar cerita, dan Kim sedikit heran karena selama berhari-hari memantau apartemen John, ia yakin kalau di lantai 8 ini tidak ada orang. Pria itu kemudian memberikan mereka makanan dan bilang kalau makanan di tempat itu cukup hingga tim penyelamat datang. Kim dan John pun senang karena seperti menemukan harapan untuk keluar dari sana.
Tapi nggak lama setelah makan, John tiba-tiba tertidur, dan Kim pun mulai lemas tak berdaya. Pria itu mengikat tangan John, terus menyeret Kim ke sebuah ruangan, lalu menguncinya dari luar. Saat di dalam, Kim langsung histeris karena ternyata ada zombie wanita yang diikat di ruangan itu yang langsung menyerang. Pria itu pun bercerita kalau zombie itu adalah istrinya, dan telah berhari-hari kelaparan. Jadi dia berniat untuk menjadikan Kim sebagai menu makanan istrinya. Gak lama John pun tersadar, lalu menodongkan pistol ke arah pria itu. Kemudian memintanya untuk membebaskan Kim. Tapi pria itu malah melepaskan tali yang mengikat ke istrinya agar dapat langsung memangsa Kim. John dengan cepat mengambil ikatan itu, tapi karena masih dalam pengaruh obat, ia pun tak kuasa menahan amukan lapar si zombie hingga ikatannya terlepas. John seketika berupaya untuk membuka pintu, tapi langsung dihalangi oleh pria tersebut. Gak lama, tidak terdengar suara apapun lagi dari dalam kamar. Pria ini pun penasaran dengan keadaan di dalam. Kemudian membuka pintunya. Ternyata di dalam, Kim telah menunggu. Lalu menjebak pria itu hingga akhirnya ia digigit oleh istrinya sendiri. Tapi atas nama cinta, terlihat kalau pria itu rela menjadi santapan sang istri. Terus karena tahu kalau pasangan suami istri ini sudah tidak terselamatkan, Kim pun menembak mereka berdua. Tapi sialnya, suara tembakan itu terdengar oleh para zombie dan mereka semua pun berlari ke dalam apartemen itu. Kim putus asa dan karena merasa sudah tidak ada harapan lagi, ia minta John untuk menembak dirinya. Sudah pasti John menolak, tapi Kim bilang kalau ia mau mati sebagai manusia. John dengan berat hati mulai menodongkan pistol itu. Tapi di saat mau menembak, terdengar suara dari arah luar dan terlihat ada beberapa helikopter tengah melintas. Semangat hidup mereka pun meluap kembali. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, mereka langsung berlari menerjang para zombie yang ada di lorong hingga mencapai tangga darurat untuk pergi ke atap. Di tengah perjalanan, John menghadang para zombie untuk naik, lalu menyuruh Kim untuk lari duluan agar dapat lebih cepat memberikan sinyal kepada tim penyelamat. Namun, saat mencapai atap, Kim tidak dapat menemukan satupun helikopter yang lewat. John akhirnya menyusul, lalu memblokir pintunya. Tapi setelah mengetahui keadaan di atas, ia langsung berteriak histeris karena terjatuh ke dalam keputusasaan. Gak lama, para zombie berhasil menobrak ke atap, dan di saat perlawanan mereka telah habis, tiba-tiba dari belakang muncul sebuah helikopter, yang langsung menembak kawanan para zombie tersebut hingga Kim dan John dapat diselamatkan. Kemudian mereka pun mendapatkan info, kalau sudah ada lebih dari 50.000 korban jiwa. Tapi untungnya jaringan komunikasi dan internet di tiap daerah mulai membaik. Berdasarkan hal itulah, tim penyelamat bisa menemukan orang-orang yang masih bertahan. Kita pun akan melihat postingan foto John di sosial media yang bilang untuk terus bertahan hidup.